Salam sehat ya, ketemu kembali. Ini tadi sudah dijelaskan di pendahuluan ya, tentang beberapa hal, apa itu kalibrasi dan seterusnya. Dan tadi saya sudah minta Anda mencatat ya beberapa poin. Nah, sudah dicatatkan ya? Oke. Nah, sekarang kita akan mulai. Anda lihat catatan Anda ya, dikaitkan dengan apa yang Anda lihat. Jadi di depan saya ini adalah alat yang kita sebut tadi namanya oil bath ya. Oil bath itu sebenarnya bak isinya minyak gitu ya. Ini sebenarnya kenapa disebut oil bath, karena di dalamnya itu medianya yang kita gunakan adalah minyak ya. Minyak ini kita panaskan secara bertahap, lalu kita ukur setiap perubahan suhunya. Nah, kemudian pengukuran itu kita gunakan satu termometer standar, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua adalah alat ukur suhu yang kita akan kalibrasi ya. Nah, sambil mengingat pada waktu kemarin kita praktikum pengenalan alat ya, ini termometer standar ya, termometer standar. Nah, biasanya dalam praktikum kita gunakan termometer skala suhu mulai dari 50 sampai 100. Selanjutnya setelah kita set ini, kita masukkan termometer standar ini, kita gunakan ini ya, yang 50 sampai 100 ya. Kita letakkan di sini. Di sini tadi ada lubang, ada 6 lubang di sini, berarti kita hanya bisa menggunakan untuk 5 termometer ya yang dikalibrasi ya. Yang satu lubang untuk termometer standar. Sebenarnya sih kalau Anda punya termometernya banyak juga bisa-bisa saja, asal Anda satu lubang ini bisa Anda isi misalnya dengan 2 termometer sekaligus, it's okay. Asal tadi ya, nanti kita lihat pembacaannya ya. Sekarang kita T1 mendapat T1. Nah, kita letakkan yang berikutnya lagi, ini T1 ya, ini T2. Anda perhatikan cara meletakkan ini ada tray ya, sebenarnya di dalam ini ada nampan gitu di bawah, yang ini bisa kita atur naik turun ya. Ini bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. Ini biasanya selain berfungsi untuk meletakkan termometer, ini juga bisa kita gunakan, kita manfaatkan bisa jika dibutuhkan ini digantung ya. Ini bisa kita gantung. Nah, kemudian ini termometer ketiga, meletakkan di sini sebaiknya Anda buat berurutan karena nanti kita harus membaca ya. Ini T4, dan T5 ya. Nah, Anda perhatikan di sini, kita upayakan bahwa posisi ini mudah dibaca ya, mudah dibaca semuanya supaya mudah dibaca. Dan cara Anda membaca tidak boleh berubah-berubah, jadi Anda mendapatkan satu posisi di mana Anda bisa membaca sekaligus ya. Jadi membaca di sini termometer standar, di sini termometer yang lain ya. Nah, Anda bisa lihat di sini, kalau kita setting tadi suhu 50 ya. Nah, ini sudah melebihi suhu 50 sebenarnya ya. Karena bisa kita lihat nih di sini ini sudah 50 berapa ini? 54 ya. Oke, kita buat aja sekarang dia 55 ya. Kita buat 55 ya.
supaya kita tidak balik lagi ke 50. Nah, ini untuk menentukan memasang termometer ini ya. Jadi Anda perhatikan, saya buat posisinya sedemikian rupa sehingga pada saat saya membaca, ini saya satu kali pada satu posisi untuk membaca semuanya. Ya. Nah, kalau di praktikum biasanya saya tidak percaya pada satu orang karena mata orang biasanya macam-macam nih gitu ya. Sehingga biasanya itu diperlukan 3 orang untuk membaca ya. Jadi misalnya ini saya baca, nanti saya persilakan. Misalnya sekarang ini saya baca nih. Sekarang posisinya di regulator 55 ya. Kemudian di termometer standar ini saya nggak bisa baca karena di bawah. Ini saya pakai lighting ya. Biasanya kita bisa baca di situ. Anggaplah di situ sudah 57 ya, 57. Anda catat di sini regulatornya 55, di termometer standar ternyata 57. Kemudian kita lihat termometer yang lain. Kalau ini saya baca T1 itu sudah 55,5, T2 55 ya. T3 itu 55,5, T4 55, T5 itu 55. Jadi Anda bisa lihat nih dalam membaca ini berbeda-beda ternyata. That's why kita perlu kalibrasi ya. Nanti ada pertanyaan, Bu, itu regulatornya 55 kok yang jadi beda ya. Nah, begini, regulator ini saya mesti kasih tahu rahasianya karena ini sebenarnya umur alat ini sudah lebih tua dari kalian ini ya, karena ini tahun 85-an ya. Jadi regulator ini juga sangat kasar kalau Anda lihat, masih ingat mungkin teori ketelitian ya dan ketepatan. Jadi ini satu skala itu nilainya 5, jadi amat sangat kasar ya. Kemudian ini juga mungkin sudah tidak terlalu fix lagi. Jadi regulator ini sebenarnya tidak terlalu penting sih, dia hanya guidance. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana Anda membaca termometer standar. Karena termometer standar ini yang akan digunakan untuk memverifikasi atau mengkalibrasi dari data-data Anda ini, bukan suhu regulator ya. Itu tolong diingat. Oke. Jadi ini cara untuk memasang dan membaca termometer kalau kita mengkalibrasi termometer. Sekarang kita tidak hanya menggunakan termometer kan, biasanya pada waktu Anda penelitian lebih banyak menggunakan termokopel. Jadi di praktikum ini kita akan juga sekaligus mau mengkalibrasi termokopel. Nah, tolong Pak Angga dipasang. Kita menggunakan recorder Graptec ya. Barangkali masih ingat kemarin pada waktu pengenalan alat sudah dijelaskan oleh Pak Cahyo ya. Nah, hanya di sini kita tidak akan merecord data ya. Waktu itu kan Pak Cahyo menjelaskan bahwa Anda bisa langsung tinggal tidur, dia akan membuat grafik sendiri gitu ya. Nah, ini kita tidak akan menggunakan itu karena kita tidak merecord, tapi kita sedang membandingkan suhu. Nah, sehingga waktunya itu tidak bisa kita tentukan karena tergantung pada waktu kapan suhu bisa dibaca. Jadi tidak ada waktu tertentu kapan suhu sudah mencapai yang diinginkan dan stabil sehingga boleh kita baca ya. Nah, jadi kita nanti hanya pasang saja, lalu displaynya akan menunjukkan suhu aktual ya pada saat itu. Nah, jangan lupa, saya ingatkan kembali, jangan lupa walaupun Anda kalibrasi, tetap ya termokopelnya ini tetap seperti pada waktu Anda membuat mengukur suhu. Jadi ini tetap dirapatkan betul ya, betul-betul rapat ini. Jadi ini kita masukkan ke lubang yang sama dengan termometer tadi ya. Dan harus masuk ke dalam minyak ya. Kan tadi isinya minyak ini ya, dia harus masuk ke dalam minyak. Oke. C5 sudah dipasang. Oke. Nah, sekarang kita lihat T1 berapa coba? T1 coba lihat, takutnya error.
kan harusnya 50 sekian ya. Nah, ini 47. Nah, jangan-jangan ada masalah nih. Oh, tidak kerendam. Nah, jadi harus kita lihat. Nah, ini setelah terendam Anda bisa lihat 56,6 ya. Lalu T2-nya 55,9. Jadi ternyata termokopel pun nggak sama. Anda bisa lihat nih. Tadi berapa di termometer standar kan 57 ya. Termometer standar tadi menunjukkan 57. Nah, kemudian di termokopel ini menunjukkan sekitar, ini ada yang 56, ada yang 55. Nah, ini pasti copot nih. Pakai selotip aja, Pak. Ini dipegang, ditaruh terus diselotip. Kayaknya kalau enggak ya, jadi Anda bisa lihat di sini. Ini jangan ditiru ya. Ini kan ini kekeruan nih ya. Lain kali kalau Anda melakukan kalibrasi, ini Anda gulung ya. Jadi ini Anda gulung pendek, masukkan ke situ. Kalau ini berantakan, tapi it's okay. Jadi malah jadi contoh bagi Anda nih, kalau berantakan begini beresiko bahwa di sana akan goyang-goyang ya. Kan goyang-goyang dan menunjukkan data yang salah. Tadi sudah kita baca ya, pembacaan awal 55 ya, level 55. Sekarang kita naikkan menjadi 60 ya, regulatornya kita naikkan menjadi 50. Anda lihat di sini ya, heaternya menyala kembali ya. Jadi lampu indikator ini menyala, artinya dia akan melakukan pemanasan supaya nanti bisa mencapai suhu yang 60 tadi ya. Nah, pertanyaan kemudian, lalu kapan kita baca, Bu? Nah, kita boleh membaca lagi data setelah ini nanti padam, kayak tadi ya. Kalau ini sudah padam, baru kita baca. Nah, kita baca, pertama kali yang kita baca adalah termometer standar dulu ya. Termometer standar menunjukkan berapa. Kemudian kita baca T1, T2, T3 dan seterusnya, dan kita baca juga. Dan ini biasanya ada dua grup nih, yang satu grup membaca termokopel, satu grup membaca termometer, karena ini harus bersamaan ya. Nah, ada kejadian ini dan memang sering ini tuh kadang-kadang sudah padam tapi belum kita ubah dia nyala lagi. Loh, kok nyala lagi? Nah, artinya sebenarnya dia belum mencapai stabilitas pada suhu yang tadi itu ya. Nah, Anda tahu di sini ini ada stirrer ya. Stirrer ini fungsinya kan mengaduk minyak tadi supaya suhunya sama. Nah, kadang-kadang dia pada waktu dia memutar ya, stirrernya itu dia drop suhunya ya, sehingga dia nyala lagi ya. Dan ternyata bisa naik turun gitu ya. Kalau saya bilang apa istilahnya, mulai merem gitu ya. Nah, kalau dia masih nyala lagi, bisa jadi bahwa data yang tadi sudah Anda baca itu belum, sebenarnya bukan data yang seharusnya ya. Jadi Anda harus tunggu lagi nih sampai kira-kira 1 menit ya. Kalau dia tetap padam ya, nggak nyala lagi, nah berarti Anda boleh data yang tadi itu sudah oke. Tapi kalau selama Anda menunggu 1 menit itu ini nyala kembali, berarti tadi data yang sudah Anda baca tadi Anda hapus ya, karena itu artinya datanya belum benar ya, belum mencapai suhu yang seharusnya. Nah, Bu, kalau bolak-balik gimana? Ya apa boleh buat, kalau bolak-balik ya Anda harus baca lagi. Makanya disarankan kalau ini padam jangan langsung dibaca dulu ya. Kalau mahasiswa biasanya suka padam langsung cepet-cepet mau baca supaya cepet pulang gitu kan ya. Nah, enggak. Jadi Anda jangan baca dulu, tunggu dulu nih. Ini padamnya kira-kira misalnya sudah hampir setengah menit, 1 menit dia tetap padam, berarti dia sebenarnya sudah oke. Anda langsung baca ya. Jadi grup yang membaca termometer, baca termometer, grup yang membaca termokopel, membaca termokopel. Mesti 2 kah? Ya tidak. Kalau Anda penelitian sendirian kan pasti mengerjakan sendiri ya. Ya oke aja gitu. Kenapa saya menyarankan 2 tadi? Karena selama dia berproses, ini suhunya bisa saja berubah. Jadi lebih cepat. Sekarang kita lihat nih
ya. Ini nyala. Nah, sudah padam nih ya. Sudah padam. Berarti kita sudah boleh baca. Nyala lagi. Ya. Terus kita lihat lagi nih. Padam lagi. Nah, dia tadi sebenarnya saya sudah perhatikan ini sudah mungkin sekitar 1 menit lebih ya. Ini nyala, padam, nyala. Jadi mestinya ini sih sebenarnya sudah oke dibaca ya. Jadi sekarang kita lihat. Ini regulator ada 60. Tadi di sini termometer standar ini juga 60 lebih. Coba kita lihat. Ini harusnya tidak boleh angkat ya. Di sini sudah mencapai 60. Kemudian kita lihat di termometer biasa nih. Di sini T159,2. T2 ini 58,8. T3 itu 59 ya. T4 itu 58,9. Kemudian T5 ini kita lihat 59 ya. Anda bisa lihat nih berbeda-beda. Sekarang kita lihat di termokopel. Termokopel bisa kita lihat di sini 60,8, 60,4. Nah, ini juga angkanya berbeda. Yang 3 oke, yang ini yang satu lagi gimana ya Pak? Yang nomor 1. Nah, itu 1, 2, 3, 4, 5 berapa? 3. Ini 2 59,8. Oke. 3 60,9. 4 60,8. 5 60,7. Iya, jadi tetap juga ada perbedaan ya. Nah, sekarang kita set ya, kita naikkan tadi kan 55, 60, sekarang kita naikkan ke 65 ya. Kita regulatornya kita naikkan 65. Anda bisa lihat lampu indikator heaternya jalan ya, merah. Jadi kita akan naik. Nanti kita tunggu lagi nih sampai dia ini padam ya. Jangan, tadi saya ingatkan jangan sekali padam jangan langsung dibaca dulu, tunggu ya sampai beberapa kali Anda yakin baru kita membaca ya. Nah, ini akan berlangsung begitu seterusnya ya. Jadi cukup jelas ya. Jadi tadi jangan lupa membaca itu adalah pada kondisi di mana dia sudah padam di sini, yang menunjukkan bahwa level suhu sudah dicapai. Tetapi ini belum tentu benar. Kenapa? Karena bisa saja suhunya masih belum stabil ya. Karena itu disarankan Anda begitu padam tunggu dulu ya sampai 1 menit. Kalau dia padam nyala selama 1 menit itu artinya Anda sudah oke. Tapi kalau tadi padam terus dia nyala lagi lama gitu, artinya memang yang tadi datanya belum bisa dibaca. Oke ya. Baik, nah ini nanti Anda lanjutkan terus sampai mencapai suhu 100 derajat. Jadi setiap kali kita mencoba membuat kalibrasi dengan level kenaikan suhu 5 derajat ya. Kalau sudah selesai, misalnya dia sudah selesai mengerjakan kalibrasi, nanti jangan langsung di off kan powernya ya. Jadi pertama kali ini Anda kembalikan dulu. Ini suhunya kan masih tinggi ya. Kita kembalikan dulu, jangan 0 tapi ya, karena nggak mungkin 0 ya, misalnya sampai didinginkan lah. Kemudian ini kita kembalikan ke level 1 saja ya, supaya dia tidak kaget ya, baru kemudian kita matikan powernya ya. Jadi karena kalau kita langsung power on ini sedang tinggi, itu dia kan sedang heboh-hebohnya gitu ya kerja ya. Jadi kita turunkan dulu semuanya, levelnya didinginkan, baru kemudian kita turn off ya. Setelah itu baru kita angkat semua kabel-kabel ini yang kita kan ya. Pertama tentu saja kita selamatkan dulu nih ya termometer standarnya dulu nih. Ini harus diselamatkan dulu nih ya. Kemudian ini kan masih panas ya, jangan dipegang ya. Apalagi kalau sampai 100 derajat ya. Jadi ini kita lap dulu pakai tisu baik-baik, kemudian kita taruh dulu, biarkan dingin ya. Semua sama. Nah, semua sama. Nah, nanti sedangkan untuk termokopel tadi lupa Pak, ini grabteknya bisa dimatikan. Jadi ini kita copot
ininya apa? Dan prosedur mematikan GrabTag itu mungkin Pak Cahyo apakah bisa langsung atau bagaimana? Langsung aja, Bu. Langsung di off kan? Iya, di belakang ada tombol off. Ada tambah jadi. Oke, baru kita copot semuanya. Monggo silakan. Jadi dibuka, jangan lupa ya bahwa ujungnya ini yang tadi berminyak-minyak ini harus dilap dulu ya. Karena nanti kemana-mana ini. Oke. Ya, silakan. Nah, setelah datanya sudah dapat, Anda tadi masukkan di dalam tabel data yang tadi ya. Nah, nanti saya berikan data sekunder saja, lalu Anda buat grafiknya seperti apa. Ya, grafik itulah yang merupakan grafik kalibrasi ya. Nah, karena kita itu hanya mengkalibrasi 50 sampai 100 dan setelah itu kan kita nggak tahu. Ada baiknya Anda tuh membuat grafik ini dalam bentuk persamaan tertentu, sehingga di luar range yang 50 tadi atau 100 tadi itu kita masih bisa menggunakan grafik tersebut persamaannya ya. Jadi misalnya untuk suhu 40 atau 45, nah Anda masih bisa menggunakan grafik yang persamaan grafik tadi. Tapi grafiknya hanya bisa yang seperti itu ya, antara 50 sampai 100 itu ya. Oke. Nah, selamat bekerja. Laporan dibuat satu orang satu karena Anda nanti akan mengerjakan kalibrasi sendiri-sendiri pada waktu Anda penelitian ya. Jadi nggak grup. Kalau grup nanti ada yang kerja, ada yang tidak ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, titik berat dari laporan adalah bagaimana Anda menganalisis hasil kalibrasi tadi ya, lalu membahasnya. Oke. Baik, sampai berjumpa di praktikum yang